Oke, kami akan kembali berdiskusi dengan kuasa hukum dari Shane Lucas, ada Bang Happy Siombing. Bang, eh, jadi untuk hari ini dari Shane akan hadir siapa yang dampingi dari keluarga Bang? Jadi mendampingi keluarga, ayahandanya, dan juga keluarga-keluarga yang lain dan juga simpatisan. Oke. Ya, Ada simpatisan dari? ya dari ini komunitas-komunitas. Kami juga ini ya. Kami ini pembelanya Sen ini adalah komunitas dari kumpulan marga. Kembali lagi karena orang tua si Sen ini adalah salah satu anggota kumpulan marga Siombing Lumban Oke, Turban. apa yang disimpatikan dalam hal ini? Jadi mereka melihat dari melihat di TV bahwa si Sen itu secara fakta juga mereka melihat Sen ini katakan itu adalah anak baik ya, dan juga dia itu kembali lagi faktanya dia hanya sebatas hanya memvideokan. Jadi dia juga mereka merasa prihatin sehingga mereka berbela rasa untuk datang dan mendoakan. Jadi saya lihat tadi itu ada stray for Sen ya, stay for Sen. Jadi itu pray for Sen, mereka mendoakan supaya Sen ini bisa dibebaskan, dan kami sebagai kuasa hukum nanti akan berupaya untuk meminta pembebasan dan juga ya setidak-tidaknya hukuman seringan-ringannya sesuai dengan perannya. Oke, tapi dari kuasa hukum tetap meminta bahwa Shane Lucas bisa dibebaskan. Ya, kami tetap akan meminta, tapi itu juga nanti akan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Oke. Kami juga belum membaca BAP-nya secara teliti karena kami baru terima. Jadi soal pasal juga kami tidak akan masuk ke situ karena kita lihat aja nanti pembacaannya tadi pasal-pasal apa saja. Baru setelah itu kami nanti akan bersikap dalam pledoi, dalam cross examination. Ini kan pidana ini kan dalam cross examination diberi kesempatan kepada jaksa, kepada kuasa hukum untuk menggali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang senyatanya. Oke, ini dakwaan mirip-mirip, Mario Dandi dan juga Lucas. Nanti kalau misalnya tidak jadi di-split dan digabung, pihak kuasa hukum Shane Lucas seperti apa responnya? Pada prinsipnya sebenarnya kami meminta ini supaya di-split sidangnya. Tadi kami pikir sidangnya mulai si Mario dulu, baru si Sen gitu loh. Tapi apapun, ini kan sekarang ini ranahnya, kewenangnya ini kan wewenang pengadilan. Jikapun dari pengadilan itu menyatukan bersama-sama disidangkan, apalagi ini adalah pembacaan dakwaan, kami akan ikut prosedur SOP dari Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kalau bisa memang dipisah saja. Kami berpendapat memang sebaiknya dipisah karena perannya masing-masing itu juga dipisah. Jadi itu supaya bisa, kami menginginkan dari awal juga bahwa si Mario yang pelaku utama kalau dalam perkaranya AG itu kan AG kan dibuat ditulis serta. Oleh karena itu pelakunya dulu yang terbukti, baru yang lain-lain itu yang terikut yang lain-lain itu. Oke. Bang, soal kondisi sedikit ya Bang ya. Terakhir kontak dengan Shane Lucas dan juga keluarga, kondisi psikologinya seperti apa? Kondisi psikologinya baik. Kemarin tim kuasa hukum, kita ada tim kuasa hukum PH-nya Shane ini secara pro bono itu ada hampir 30 orang. Hampir 30 orang. Ini dari saudara semua. Jadi kemarin beberapa tim itu membesuk Shane di Salemba dan dia keadaannya itu sehat. Tapi dia mengatakan, saya Pak sudah lelah saya, supaya saya segera disidangkan, supaya terungkap kebenaran, dan dia minta adalah keadilan. Dia minta keadilan sesuai dengan peran dia yang nanti yang terungkap di pengadilan. Tapi kami tidak akan masuk kepada pokok perkara itu, Mas. Sedikit Bang. Tadi menurut pakar hukum pidana Asep Iwan Irwan bahwa tidak mungkin lolos dari dakwaan hari ini. Mungkin ringan, iya. Tanggapan Abang? Ya itu, kembali kan semuanya itu mesti terungkap dalam persidangan. Jadi fakta-fakta nanti yang terungkap dalam persidangan itulah nanti yang menjadi dasar. Jadi kan dakwaan itu kan ada unsur-unsurnya, dan unsur-unsur itu harus terpenuhi semuanya. Kalau nggak terpenuhi berarti kan bisa bebas. Jadi oleh karena itu itulah nanti akan kami siasatin, kami akan lihat. Kami banyak sekali ini tim, hampir puluhan orang ini tim kuasa hukum yang pro bono loh sekali lagi ya. Dan itulah yang akan peluang kami. Jadi kami nanti juga akan mengupayakan ahli pidana yang lain untuk membuktikan itu. Kami akan. Jika eksepsinya nanti diberikan, berapa banyak tenaga ahli dan juga saksi dari Shane Lucas yang sudah disiapkan?
Kami belum mempersiapkan, tapi tim sudah mengatakan dengan tergantung nanti perkembangan nanti setelah dakwaan dibacakan, setelah saksi-saksi diperiksa, kami tetap opsi kami mempunyai pertimbangan untuk mengajukan ahli pidana dalam rangka untuk membebaskan dan juga meringankan. Ya. Oke, Bang Happy Siombing, terima kasih atas informasinya. Terima kasih, Mas. Oke, harapannya tetap Shane Lucas bebas ya? Ya, dan setidak-tidaknya hukuman seringan-ringannya. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Abang-abang. Ya. Ya, pemirsa, bahwa tadi berarti sudah clear ya dari pihak kuasa hukumnya Mario menyatakan bahwa mereka akan meminta keringanan dalam hal bahwa ini bukan kasus yang terencana. Dari pihak Shane Lucas menyatakan bahwa Shane hanya merekam dan tidak ikut dalam perencanaan. Kemudian juga bukan pelaku utama. Nah, ini adalah poin-poin yang juga sudah disampaikan dan mereka harapkan ini akan bisa mempengaruhi atau sedikitnya jadi bahan perhitungan lah ya begitu untuk majelis hakim bagaimana nanti kasusnya atau hukumannya ini bisa lebih ringan. Nah, bagaimana tentang jalannya kasus ini kembali? Kami akan tayangkan kembali perjalanan kasus ini pemirsa.